Sahabat Excellent, kita lanjut lagi dalam tema Becoming High Achiever yang tadi kita sudah bahas. Dan kualitas seorang high achiever yang kita tadi pelajari, yang pertama adalah memiliki personal achievement atau sasaran pencapaian pribadi di dalam hidup mereka. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata bukan cuma sasaran pencapaian yang jelas dalam hidup kita yang harus kita raih, tetapi yang kedua, kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman dalam kehidupan kita. Karena saya sering katakan bahwa setiap kali kita ingin maju, kita harus siap-siap tidak nyaman. Kalau kita ingin cuma nyaman saja, mungkin kita siap-siap tidak maju dalam kehidupan. Bagaimana dengan sahabat Excellent? Apakah Anda ingin maju atau apakah Anda ingin cuma nyaman saja? Tentu kalau kita ingin dua-dua, mau maju dan nyaman, mungkin tidak selaras ya. Nah, karena kalau kita mau maju, seringkali kita harus keluar dari zona nyaman kita. Butuh usaha ekstra, butuh kerja keras, butuh berpikir lebih kreatif, butuh inovasi yang baru, bahkan mungkin butuh usaha lebih dari sekedar biasa-biasa. Oleh karena itu, saya mendorong kita, kalau kita mau punya pencapaian sukses yang hebat, yang luar biasa, kita harus siap keluar dari zona nyaman dalam hidup kita. Karena saya melihat dan bahkan kita tahu bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa, selalu siap untuk keluar dari zona nyaman mereka. Kadang-kadang kita terjebak dengan zona nyaman dalam kehidupan kita, sehingga kita cuma melakukan hal-hal yang rutin, hal-hal yang sudah biasa kita lakukan, hal-hal yang mungkin sudah di dalam kendali kita semuanya dan mungkin tidak lagi membebani kita. Tapi saya sangat berpikir bahwa ternyata seringkali waktu kita berada di dalam zona nyaman dari hal-hal rutin, hal-hal yang sudah sering kita lakukan, terkadang seringkali malah itu membuat kita punya keadaan yang begitu-begitu saja. Tentu kalau kita ingin meningkatkan berbagai aspek dalam hidup kita, kadang-kadang kita keluar dari zona nyaman kita karena kita harus berani lakukan hal-hal yang baru, punya standar yang berbeda, punya usaha yang ekstra. Nah, bahkan kadang-kadang kita melihat bahwa orang lain punya pencapaian yang hebat, yang signifikan, yang mungkin tidak kita miliki karena mereka adalah orang-orang yang mungkin sudah keluar dari zona nyaman mereka. Dan seringkali di luar zona nyaman ada pertumbuhan, ada perkembangan dan ada peningkatan dan kesempatan-kesempatan baru untuk kita terus bisa berkarya dan juga punya hasil-hasil yang baru yang dapat kita dapatkan. Nah, saya mau ajak kita melihat bahwa dan berpikir zona nyaman apa yang saat ini sedang kita jalani dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah nyaman dengan aktivitas rutinitas kita sehari-hari sehingga kita mungkin tidak punya lagi standar yang baru, tidak punya lagi mungkin kinerja dan produktivitas yang lebih daripada sebelumnya. Oleh karena itu, seorang high achiever adalah orang-orang yang siap keluar dari zona nyaman dalam kehidupan mereka. Dan yang berikutnya, selain kita keluar dari zona nyaman, kita juga harus siap membayar harga untuk pencapaian dalam kehidupan kita atau pencapaian sukses dalam hidup kita. Kalau kita pergi ke supermarket, kita lihat bahwa ternyata setiap orang bebas memilih apa saja yang ada di dalam supermarket tersebut. Produk lokal, produk impor, produk yang mahal, produk yang murah, apakah bebas kita pilih? Tentu, sangat bebas kita pilih ya. Kita masukkan di troli kita sampai penuh pun it's okay, masih bisa kita lakukan, bahkan kita tambah lagi dengan troli berikutnya. Apakah akan dilarang oleh mungkin petugas security di sana di dalam sebuah supermarket? Tentu tidak ya, kita bebas. Bahkan kadang-kadang banyak orang sudah isi penuh, mereka bahkan tinggalin ya apa yang mereka sudah pilih. Tetapi yang menarik begini, ketika kita sudah isi apapun yang kita pilih dari produk-produk yang kita inginkan di supermarket, ketika kita ingin keluar dari supermarket dan memiliki barang-barang tersebut, ternyata dalam setiap atau di luar kemasan dari produk-produk tersebut ada yang namanya barcode. Di situ waktu di scan ada harga yang tertera. Kalau produknya mungkin berkualitas tinggi dan mungkin impor, mungkin harganya jauh lebih mahal daripada produk-produk yang mungkin berkualitas yang jauh lebih rendah. Tapi di sini yang menarik pembelajaran yang saya dapatkan bahwa ternyata kita perlu tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ternyata ada harga yang harus kita bayarkan. Untuk mendapatkan apa yang mungkin kita ingin capai dalam hidup kita, ada harga yang harus kita berani keluarkan. Nah, begitu pula dengan kesuksesan dalam hidup. Apa yang para sahabat Excellent ingin capai dalam hidup Anda? Anda mungkin ingin mencapai sebuah peningkatan di dalam penjualan di dunia sales dan marketing. Apa harganya? Mungkin harganya adalah kita mungkin
memprospek lebih banyak klien, melakukan visiting dan sales call, dan kita mungkin bisa lakukan dengan cara mungkin menguasai product knowledge yang lebih, dan mungkin kemampuan communication skill, selling skill yang mungkin kita tingkatkan. Mungkin itu harga yang harus kita bayar. Atau mungkin bagi seorang yang menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi ingin punya prestasi yang luar biasa di kampus atau mungkin di dalam pendidikannya, bagaimana mencapai prestasi yang luar biasa, mungkin harga yang harus dibayar adalah mungkin dengan membaca banyak buku, mencari referensi-referensi tambahan, mendengarkan dosen saat mengajar dengan seksama. Itu mungkin harga yang harus kita bayar. Bagaimana dengan seorang yang ingin punya badan yang bagus, tubuh yang mungkin fit, atletis, mungkin harga yang harus kita bayar adalah mungkin berolahraga secara teratur. Harga yang harus kita bayar mungkin dengan diet ketat. Dan begitu pula juga seorang pebisnis yang ingin melakukan ekspansi dalam usahanya, ada harga yang harus dibayar. Mungkin membuka network baru, mungkin menambah modal usaha, mungkin menguasai sistem yang baru untuk membuat perusahaannya menjadi lebih sangat tersistematis dengan baik untuk menjadi perusahaan yang running well. Dan kita lihat ternyata untuk semua hal yang kita ingin capai ada harga yang harus dibayar. Namun terkadang yang kita perhatikan seringkali hanyalah hasil dari suatu pencapaian. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat orang lain bisa mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan, kita lihat wow, kok orang tersebut begitu luar biasa sehingga bisa mencapai apa yang mungkin kita tidak capai. Kita tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Simple. Seringkali mereka mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan karena mereka berani melakukan apa yang kita tidak lakukan. Atau dengan kata lain, mereka berani membayar harga yang mungkin kita tidak lakukan sebagai harga yang harus kita bayar. Tidak heran mereka mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan. Oleh karena itu seorang high achiever adalah seseorang yang selalu siap membayar harga kesuksesan yang ingin mereka capai. Dan hal berikutnya, kita perlu tahu juga bahwa seorang high achiever bertanggung jawab penuh atas semua hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Outcome atau hasil yang ada terjadi sebagai kondisi kehidupan seseorang, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang high achiever. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan situasi, berhenti buat alasan atas apa yang mungkin sudah kita capai saat ini. Tetapi kita harus selalu melihat bahwa kita maju atau mundur, kita menang atau kalah, kita untung atau rugi, kita berhasil atau gagal, semua tanggung jawab ada pada kita. Oleh karena itu, dengan tanggung jawab yang kita ambil akan menolong kita untuk terus menjadi seorang high achiever. Ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas mengenai becoming high achiever yang tentunya kita akan lanjut di dalam segmen berikutnya.